Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Mirna Akzarifah dari kelas 1A dengan NIM P13374371240039. Saya merupakan mahasiswa aktif tingkat 1 semester 2 jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Pelayanan Kesehatan. Jadi, di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Keamanan Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Rekam medis elektronik atau biasa disebut dengan RME diwajibkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan Permenkes nomor 24 tahun 2022 dengan batas waktu implementasi hingga 31 Desember 2023. Tujuan utama RME adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi kesehatan, namun terdapat tantangan dalam keamanan data pasien, seperti akses tidak sah akibat penggunaan username dan password yang tidak dikelola dengan baik. Tidak adanya logout otomatis sehingga data dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kurangnya sistem enkripsi dan firewall yang kuat untuk melindungi data selama transmisi. Beberapa staf masih menggunakan password default, meningkatkan resiko keamanan. Sistem tidak dapat mencatat riwayat perubahan data pasien sehingga sulit dilakukan audit keamanan. Dampaknya yang pertama yaitu pada Pasienkes. Keamanan data yang lemah dapat menyebabkan kebocoran informasi pasien yang dapat merusak reputasi rumah sakit. Integrasi dengan BPJS dan Satu Sehat belum optimal, menghambat efisiensi layanan. Yang kedua, pada SDM kesehatan. Kurangnya regulasi akses menyebabkan potensi penyalahgunaan data oleh tenaga kesehatan. Sistem keamanan yang tidak ketat dapat menyulitkan staf dalam mengakses data pasien secara aman. Yang ketiga, masyarakat. Kebocoran data pasien dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan digital. Data yang tidak terjaga dengan baik beresiko digunakan untuk kejahatan siber seperti pencurian identitas. Analisis masalah. Yang pertama, privasi. Penggunaan username dan password sudah diterapkan, tetapi masih ada staf yang menyimpan kredensial di browser. Tidak ada fitur logout otomatis, meningkatkan resiko akses tidak sah. Yang kedua, ada integritas. Data pasien dapat diedit tetapi tidak tercatat dalam sistem, hanya terdokumentasi secara manual. Yang ketiga, ada autentikasi. Sudah menerapkan tanda tangan digital tetapi rentan jika ada pihak ketiga sebagai penjamin. Yang keempat, ada ketersediaan. Sistem telah terintegrasi dengan BPJS tetapi belum sepenuhnya dengan Satu Sehat. Yang kelima, ada kontrol akses. Hak akses penggunaan telah diterapkan tetapi masih memerlukan audit berkala. Yang keenam, non-reputation atau jejak audit. Sistem tidak mencatat riwayat perubahan data pasien sehingga sulit mendeteksi penyalahgunaan. Di dalam jurnal ini terdapat peraturan Permenkes nomor 24 tahun 2022, terdapat 3 pasal yang menjelaskan keamanan rekam medis elektronik. Yang pertama, Pasal 29 menegaskan prinsip-prinsip utama yang harus diikuti dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik. Untuk memastikan keamanan dan perlindungan data, ialah terdapat 3 hal, di antaranya kerahasiaan data dan informasi rekam medis elektronik, integritas data, dan ketersediaan data rekam medis elektronik dapat diakses oleh individu. Yang kedua, pasal 30
memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hak akses yang diberikan kepada tenaga kesehatan dalam mengelola data rekam medis elektronik, termasuk penginputan data, perbaikan data, dan melihat data untuk keperluan pelayanan atau administrasi. Selanjutnya yang terakhir ada pasal 31, memperoleh penggunaan tanda tangan elektronik sebagai metode verifikasi dan keamanan dalam memastikan isi rekam medis elektronik serta identitas penanda tangan. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama, untuk SPO nomor 33 disarankan perlu adanya penambahan larangan terhadap penyimpanan username dan password di dalam browser dan disarankan agar unit rekam medis berorganisasi dengan pihak IT untuk menetapkan peraturan mengenai batas waktu penggunaan password dengan mengatur periode experience password dalam rentang waktu 3-6 bulan. Langkah tambahan yang dapat diterapkan adalah autentikasi 2 faktor atau 2FA, di mana pengguna diharuskan memasukkan kode yang dikirimkan melalui SMS atau aplikator autentikator. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan sistem informasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Yang kedua, sedangkan untuk aplikasi Zcare, disarankan aplikasi Zcare perlu melakukan pembaruan atau update untuk memperbaiki keamanan rekam medis elektronik. Pembaruan tersebut meliputi penyediaan fitur otomatis, penyediaan riwayat perubahan data pasien yang dapat dilacak dalam sistem, dan menyelesaikan tahapan integrasi dengan Satu Sehat untuk mempermudah pasien dalam melihat riwayat pengobatannya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kualitas layanan sistem informasi rekam medis elektronik yang digunakan oleh Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Jadi, kesimpulan dari jurnal yang saya ambil ini yaitu yang pertama, Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura belum sepenuhnya memiliki standar prosedur operasional atau SPO khusus untuk mengatur keamanan sistem informasi rekam medis elektronik. Meskipun terdapat SPO nomor 33 yang mengenai perlindungan rekam medis dari penggunaan atau akses tidak sah, terdapat ketidaksesuaian antara isi SPO dan praktek di lapangan. Beberapa poin seperti poin 5 dan poin 7 menunjukkan adanya kekurangan dalam menjaga keamanan sistem seperti penyimpanan username dan password di dalam browser dan menggunakan password default oleh beberapa petugas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa SPO yang dimiliki oleh Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura belum terlaksana dengan baik dalam praktiknya. Yang kedua, aplikasi Zcare sebagai sistem informasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura telah memenuhi beberapa aspek keamanan seperti integritas autentikasi dan kontrol akses. Namun terdapat 3 aspek keamanan yang belum terlaksana dengan baik, yaitu aspek privasi atau fitur otomatis logout, aspek ketersediaan atau ketersambungan dengan Satu Sehat, dan aspek tidak ada penolakan atau riwayat perubahan data. Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam aplikasi tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Zcare belum memenuhi standar keamanan yang seharusnya ada dalam sistem informasi kesehatan.